Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Faruk dengan NIM L2190075 dan teman saya Danis Ardani dengan NIM L2190076. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjaan kami. Baik, saya Danis Ardani. Pertama, saya akan membahas mengenai database yang digunakan pada project ini. Pada project ini, kami menggunakan SQLite karena kami rasa SQLite ringan dan cocok untuk project berskala kecil. Untuk koneksinya, kami buat pada Conda.java yang terdapat pada Package Library Management System. Pertama, kami mengimport semua library SQL, lalu mendeklarasikan connection dan statement, dan membuat konstruktor, dan menerapkan try and catch, dan mengisi connection yang telah kita deklarasikan tadi dengan path dari database yang kita buat. Database kali ini kami buat menggunakan DB Browser dengan 5 tabel, yaitu akun, buku yang dipinjam, buku yang dikembalikan, dan tabel mahasiswa. Selanjutnya pada login, kami mengkombinasikan AWT dan swing untuk membuat GUI-nya. Di sini kami mengimplementasikan inheritance, yaitu JFrame. JFrame berguna untuk membuat sebuah main panel untuk page ini. Lalu kami mengimplementasikan juga sebuah interface, yaitu Action Listener. Action Listener berguna untuk membuat sebuah aksi pada komponen-komponen yang akan kita buat nanti. Misalnya sebuah button jika diklik maka akan menampilkan apa, itu nanti bisa dibuat dengan Action Listener. Lalu kami mendeklarasikan komponen-komponen yang kami perlukan dengan akses modifier private, misalnya jpanel, text field, password field, dan JButton sebanyak 4 buah, yaitu B1, B2, B3, dan B7. Pada konstruktor kami membuat sebuah main panel dengan JFrame yang telah kami inherit tadi, dengan judul masuk dan background di set dengan warna, lalu set bounds, yaitu menentukan letak dari panel tersebut. Dan selanjutnya kami membuat panel lagi. Panel ini akan diisi dengan komponen-komponen seperti label, button, text field, dan password field. Untuk membuat panel, kita sudah tidak usah mendeklarasikan lagi dengan jpanel. Kita bisa langsung memanggilnya dengan panel sama dengan new jpanel, karena jpanel tadi sudah kita deklarasikan di atas. Lalu kita bisa menambahkan properti-properti seperti set background dan set content pane, dan layoutnya juga. Untuk membuat komponen-komponen lain, prinsipnya sama. Kita membuat objek dari kelas-kelas seperti JLabel, JTextField, dan sebagainya. Dan kita bisa menambahkannya sebuah properti seperti setBound atau background. Dan tak lupa kita pada akhirnya itu menambahkan panel.add, yaitu menambahkan komponen yang telah kita buat tadi pada panel yang telah kita buat. Semua komponen selesai kita buat dan kita tambahkan pada panel yang telah kita buat. Kita masuk pada penerapan interface Action Listener, yaitu dengan membuat sebuah metode void berakses modifier public dengan nama action perform dengan parameter action event AE. Lalu kita membuat sebuah
pengambilan keputusan dengan if else. Jika ae.getSource sama dengan b1 itu button. Singkatnya, saat button b1 diklik, maka kita akan membuat sebuah koneksi dengan database dan membuat sebuah string SQL. Ini merupakan berisi username dan password dari database. Setelah itu kita membandingkannya dengan value dari text field dan password field yang kita buat dengan menggunakan metode getText. Lalu jika rs.next ini maksudnya text field dan password field kita sama dengan yang ada di database, kita akan set visible false. Artinya page ini tidak akan nampak, lalu kita membuat visible true pada loading. Artinya kita menampilkan loading. Untuk membuatnya bisa dengan langsung new loading .set visible true, atau kita bisa membuat seperti membuat objek baru, yaitu loading nama objek sama dengan new loading. Lalu dari nama objek tersebut dapat kita set visible true juga. Dan jika salah, kita akan menampilkan message username atau kata sandi Anda salah dengan J option pane. Selanjutnya yaitu netbook. Di sini kita bahas peranala menariknya saja, karena pembuatan GUI hampir sama, membuat sebuah panel dan mengisinya dengan komponen-komponen yang kita kehendaki. Kita akan bahas tentang metode void random berakses modifier public. Ini fungsinya untuk membuat sebuah nilai integer secara random dari 1000 plus 1. Pertama, kita perlu membuat sebuah objek dari kelas random, lalu kita membuat sebuah lokal variabel dan mengisi lokal variabel tersebut dengan random value yang dihasilkan. Dari lokal variabel tersebut kita isikan pada text field dengan metode setText. Selanjutnya yaitu addStudent. Di sini kita kebanyakan menggunakan combo box, dan dari semua value yang kita dapat, kita akan mensubmitnya ke database dengan menggunakan setString. Serta untuk mengambil value dari combo box, kita bisa menggunakan getSelectedItem. Selanjutnya yaitu loading. Hampir sama seperti login tadi, kita membuat panel-panel dan mengisinya dengan komponen-komponen yang kita kehendaki. Dan untuk animasi loadingnya itu kita menggunakan GIF. Kita menampilkannya dengan image icon dan menambahkannya ke panel. Dan untuk progress bar-nya sendiri, value-nya merupakan integer, jadi saat value-nya itu kurang dari maksimum, kita akan menambahkannya dengan 1, sehingga itu tampak seperti bergerak. Dan jika sudah melebihi maksimum, maka loading page ini kita set visible menjadi false, dan kita buat objek dari home dan men-set visible-nya menjadi true, sehingga home-nya menjadi tampak. Selanjutnya yaitu forgot. Mungkin yang menarik dari sini yaitu kita dapat mensubmit value yaitu username, dan dari username tersebut kita bisa mengambil dari database yaitu value lain seperti nama dan password. Selanjutnya yaitu issue book.
Di sini kita menggunakan sebuah library eksternal yaitu JDatChooser. Library tersebut merupakan library untuk membuat sebuah input berupa tanggal. Untuk membuat komponen tersebut sama seperti komponen yang lain, yaitu kita perlu membuat objek dari JDatChooser tersebut dan menambahkan properti seperti warna, border maupun bound atau letaknya, dan tentunya menambahkannya pada panel yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu statistik. Di sini kami menggunakan tabel dan mengisinya dengan value yang ada di database. Selanjutnya yaitu return block. Penerapannya sama seperti sebelumnya, kita membuat main panel dan membuat second panel atau panel keduanya dan mengisinya dengan komponen-komponen yang kita kehendaki. Di sini kami juga menggunakan library eksternal JDatChooser. Lalu terdapat metode void delete yang berfungsi untuk menghapus value dari database saat buku telah dikembalikan. Pada About Us, kami membuat sebuah label yang mengambil nilai dari data 1. Pada data 1 sendiri terdapat variabel statik yang berisi data 1, lalu terdapat variabel instance yang berisi pengantar. Di sini juga menerapkan encapsulation dan juga terdapat metode non-void. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari demo aplikasinya. Langsung saja. Nah, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Seperti ini bentuknya. Saya klik next untuk menuju ke bagian selanjutnya. Nah, pada bagian ini adalah bagian kita untuk login masuk ke dalam aplikasi. Jika kita belum mempunyai akun, maka kita daftar terlebih dahulu. Di sini saya akan mendaftar. Saya akan memberi nama. Nah, ketika semua data sudah terisi, kita klik buat akun. Maka akun berhasil dibuat. Jika muncul message seperti ini, berarti akun Anda berhasil dibuat. Nah, ketika kita sudah mendaftar, maka data yang telah kita daftarkan atau kita buat tadi, maka akan tersimpan pada database di sini. Nah, ini adalah daftar mahasiswa yang telah mendaftar atau membuat akun pada aplikasi perpustakaan itu. Nah, di sini tadi kita setelah membuat bernama Nopal dan username-nya adalah Nopal juga. Nah, kita kembali ke tampilan tadi. Kembali kita masukkan tadi yang sudah kita buat. Klik masuk. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah login. Nah, ini adalah tampilan ketika memasuki menu aplikasi perpustakaan. Ada beberapa menu di aplikasi ini, yaitu diantaranya adalah tambah buku, statistik, tambah mahasiswa, pinjam buku, kembalikan buku, dan tentang kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu adalah tambah buku. Ketika kita memencet tambah buku, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini fungsi dari ini adalah ketika perpustakaan menerima pasukan buku baru atau datang buku baru, maka pihak perpustakaan harus mengisi data buku tersebut.
Misal namanya buku tersebut adalah Nah, ketika sudah terisi data bukunya seperti ini, maka tinggal klik tambah, maka buku sudah selesai ditambahkan. Oke, kita klik kembali. Nah, terus kita menuju bagian statistik. Bagian statistik ini adalah dimana ketika ada mahasiswa yang meminjam buku di perpustakaan tersebut, maka semuanya akan tercatat di sini. Kita menuju ke bagian tambah mahasiswa. Di bagian tambah mahasiswa ini adalah ketika mahasiswa ingin menjadi member di perpustakaan tersebut, maka mahasiswa tersebut wajib menghubungi ke pihak perpustakaan untuk mendaftarkan dirinya. Nah, di sini saya memberikan contoh. Nah, ketika data sudah terkirim, maka Anda sudah dinyatakan sebagai member perpustakaan. Nah, ini adalah menu untuk pinjam buku. Ketika mahasiswa ingin meminjam buku, maka kita harus mencari data buku tersebut. Ketika sudah dimasukkan, maka kita klik cari. Nah, maka buku yang kita cari akan muncul nama, ISBN penerbit, edisi keberapa, dan harga dan jumlah halaman. Kita tentukan tanggalnya. Kita akan meminjam pada tanggal 8 Januari 2001. Kita ubah tanggalnya biar menjadi kita isi data masih tersebut. Nah, ketika sudah mengisi data mahasiswa, maka kita tinggal langkah selanjutnya adalah klik pinjam. Maka buku yang kita isi tadi sudah terpinjam, sukses book issued. Maka klik OK dan kembali. Nah, di menu kembalikan buku, tampilannya seperti ini. Kita tinggal masukkan ID buku yang kita pinjam tadi. Kita klik cari, maka buku yang kita pinjam akan muncul di sini. Atas nama siapa, dari jurusan apa, fakultasnya apa, dan peminjaman pada tanggal berapa. Di sini saya akan mengabadikan pada tanggal 9 2020. Nah, kita tinggal klik kembalikan. Maka muncul sedang diproses, klik OK. Buku telah dikembalikan, kita terpilih yes, maka buku telah berhasil dikembalikan. Nah, pada bagian menu tentang kami ini berisi data kami, data pembuat dari aplikasi ini. Bagian satu adalah pengantar yang berisi pesan seperti ini. Dan data kedua dan ketiga adalah data dari kami. Nah, seperti ini data yang kedua. Atas nama Danis dengan NIM, jurusan, agama dan tanggal lahir, tempat lahir, dan kewarganegaraan. Nah, ini adalah saya, Muhammad Awal Farouk, NIM, jurusan L2000075, dan seterusnya sama seperti pada kolom sebelahnya. Kita
bawah ini terdapat tombol logout, yaitu berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Nah, ketika tombol logout tadi sudah dipencet, maka kita diarahkan kembali ke tampilan awal tadi. Ketika kita memencet tombol keluar, maka otomatis tampilan dari aplikasi ini akan keluar. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.